while I was in the shower, I had this eureka moment, and then I decided that I wanted to do a video about duluan mana sih enaknya LOA dulu atau beasiswa LPDP dulu. Oke, langsung masuk ke topik bahasan ya. Aku nggak mau berpanjang lebar. Dari perspektif aku, orang yang dapat beasiswa dulu sebelum LOA, ada beberapa pro-nya as well as the cons. Pro yang pertama itu adalah kita bisa fokus untuk biaya persiapan dokumen pendaftaran seleksi beasiswa LPDP. Jadi misalnya untuk biaya tes TOEFL atau biaya sekedar foto pas foto yang mungkin belum foto 2-3 tahun gitu ya, terus mau foto lagi gitu. Pokoknya jadinya biaya itu tuh untuk pendaftaran perkuliahan itu masih bisa nanti gitu ya. Walaupun nantinya biaya pendaftaran ini akan kita bisa reimburse ke pihak LPDP kalau kita sudah jadi awardee gitu. Terus pro yang kedua adalah kalau kita sudah mengantongi beasiswa, apalagi di perguruan tinggi negeri ya, menurut aku itu akan lebih gampang untuk kita bridging kita. Beberapa program magister itu di universitas-universitas ternama di Indonesia juga punya seleksi administratif yang salah satunya adalah wawancara gitu ya. Menurut aku ya, kalau misalnya memang sudah mengantongi beasiswa itu lebih pede gitu ya, lebih kan kita udah lolos beasiswa, berarti kita juga termasuk putra-putri bangsa Indonesia yang terpilih gitu, karena dapat beasiswa aja udah susah gitu. Kita juga bisa jadi lebih bisa menjual diri kita lah ke pihak kampus yang kita tuju gitu, as well as nge-approach thesis supervisor atau dosen pembimbing thesis kita nanti. Di kasus aku, karena aku mengincar UGM dan kebetulan juga yang wawancara aku itu pada saat itu tuh semuanya dosen UGM. Jadi mungkin itu adalah sebuah sign dari Gusti Allah yang kayak wes kamu UGM aja gitu. Aku jadi bisa lebih kayak bilang, halo Bapak, halo Bapak, saya yang Bapak pernah interview pada saat seleksi beasiswa LPDP. Alhamdulillah sudah diterima nih Pak di UGM. Berikutnya saya memohon izin untuk sekiranya mungkin Bapak bersedia menjadi tesis supervisor saya tentang penelitian atau judul tesis yang berjudul lalalalala gitu ya. Jadi bridgingnya tuh enak kalau misalnya ternyata kayak case aku tadi, ternyata yang interview LPDP aku itu adalah dosen-dosen UGM. Bersama kemudahan pasti ada cobaan ya. Cobaan apa sih? Minusnya lah ya. Nah, cons-nya ini adalah gini. Aku tuh baru tahu kalau misalnya daftar kuliah aja itu tuh mahal. Mungkin dulu waktu S1 kita baru lulus SMA semuanya diurusin sama orang tua ya. Jadi nggak perlu pusing mikirin cuma biaya masuk ya, bukan biaya kuliahnya. Jadinya pas mau S2 walaupun pakai beasiswa tapi kan pakai uang dulu, uang kita dulu ya, nanti baru di-reimburse. Itu cukup challenging lah, apalagi untuk orang-orang yang memang struggle to make ends meet. Jadi harus misalnya tesnya offline gitu, harus ngeluarin tiket pesawat untuk yang di luar pulau gitu. PP aja mungkin kalau dari Sumatera ke Pulau Jawa PP bisa 6 juta gitu. Jadi apa ya? Menurut aku dari segi biaya itu agak lebih
risky, if I could say so myself. Beda kalau misalnya mendaftaran beasiswa sudah punya LOA, ketika dinyatakan lulus bisa langsung reimburse. Nah, kalau misalnya belum punya LOA, kemudian mendaftarkan diri ke kampus-kampus pilihan tersebut, yang bisa direimburse hanya satu perguruan tinggi aja. Jadi nggak bisa pendaftaran tiga universitas yang dipilih itu direimburse semua, itu setahu aku nggak bisa ya. Jadi harus satu aja, dan itu cukup lumayan besar sekali, apalagi mungkin sebagian besar adalah orang-orang yang memang tidak mampu untuk kuliah magister gitu ya, seperti saya yang akhirnya ya nyari beasiswa gitu. Itu lumayan sih. Ya, harus ada perjuangannya ya. Terus kemudian kalau misalnya belum punya LOA, terus dapat beasiswa PDP, untuk beasiswa dalam negerinya ya terutama, beberapa kampus itu ada jalur kerjasama. Jalur kerjasama ini misal LPDP dengan UGM gitu ya, dia sudah punya jalur kerjasama. Jadi lebih gampang kita untuk bersaing dengan pendaftar yang lainnya gitu dibandingkan yang tidak punya jalur kerjasama ataupun yang regular biasa gitu. So it's really important to beforehand recognize your position, kondisi saat ini, state-nya seperti apa, stabilkah secara financial, terus kemudian juga secara fisik kalau disuruh daftar keluar kota apakah kuat gitu-gitulah ya. Harus diperhatiin juga semuanya gitu. So I think sebenarnya yang paling oke menurut aku adalah beasiswa dan perguruan tinggi itu harus kalian persiapkan secara paralel lah. Kalian urus beasiswa, kalian juga ngurus perguruan tinggi gitu ya. Jadi by the time pengumuman beasiswa itu muncul, LOA turun gitu misalnya, atau LOA turun pas beasiswa PDP juga turun pengumumannya gitu. So jadi sebenarnya kalau untuk beasiswa dalam negeri sih I would recommend dapat LOA dulu. Take it from me yang nggak dapat LOA. Jadi aku saranin teman-teman untuk persiapan dulu nih, kan LPDP itu buka antara Februari dan Maret dan itu tentatif. Tapi kalau perguruan tinggi itu jadwalnya hampir setiap tahun itu sama. Jadi daftarlah dulu ke perguruan tinggi tujuan, kemudian baru kejar beasiswa gitu. Karena untuk para awardee yang belum punya LOA, hanya diberikan waktu 18 bulan sampai dia dapat LOA. Dan beberapa jurusan atau prodi di beberapa universitas itu ada yang menerima mahasiswa baru di bulan Februari, tapi ada juga yang menerimanya lagi tuh di bulan Agustus. Ada yang sepanjang tahun buka pendaftaran, ada yang enggak gitu. Jadi kalau memang teman-teman memutuskan untuk tidak punya LOA, memutuskan untuk oh ya udah beasiswa dulu deh baru LOA, just make sure that you have the passion as well as the patience untuk mengikuti semua prosesnya. Jangan capek-capek, secara kantong juga harus dipersiapkan gitu ya. Bear in mind that kita punya 3 pilihan kampus. Kita punya 3 pilihan kampus yang mana harus dicoba semuanya. Jadi maksudnya gini, misal, oh ternyata tiga-tiganya keberatan nih saya karena semuanya tesnya offline. Sedangkan saya ada di Pulau Kalimantan dan secara financial I cannot afford untuk ngikutin tes offline nih. Gimana ya gitu? Apakah saya boleh mendaftar dulu di kampus yang bukan 3 pilihan ini? Dan itu sesuai kebijakan per tahun ya teman-teman. Jadi nggak beberapa berpendapat bahwa boleh,
di luar 3 itu, asal masih ada di dalam list perguruan tinggi yang bekerja sama dengan LPDP. Namun ada juga yang berpendapat bahwa nggak boleh tuh daftar kampus di luar yang 3 ini. Kalau yang 3 ini belum dinyatakan gagal gitu ya, nggak boleh. Jadi misalnya harus tes dulu, baru boleh pilih universitas yang baru. So yeah, I made this video in between my lunchtime, then it's 1 p.m. already, so I need to get back to work. Video ini cukup singkat, tapi I really hope that you guys bisa ambil manfaatnya, bisa ngambil informasinya yang bisa menjadi amunisi teman-teman nih di 3 hari lagi nih, udah masuk tahun 2023. Aku harap yang lagi nonton ini semuanya akan bergabung bersama aku di keluarga Awardi LPDP di tahun 2023 nanti. Bisa jadi kita satu grup persiapan keberangkatan. Who knows? Karena aku juga masih mencari LOA, so ya. Yeah. Jangan lupa komen di bawah, aku harus bikin video apa lagi. Nggak perlu yang related to LPDP juga, misalnya kalau misalnya mau persiapan tes TOEFL, I can do that. Atau mau tips and tricks on how to handle interview kerja selain interview LPDP, fire away. I'm open to any discussions and ideas about what videos I be doing or making next time. I really appreciate any thoughts, and then you can always reach me at my social media down below. So don't forget di subscribe supaya kalian gak ketinggalan nih. Di 2023 aku akan lebih sering lagi ngepost tentang LPDP dan tetek bengek LPDP, terutama beasiswa dalam negeri. So stay tune. Bye.